Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah melihat reaksi yang mungkin akan terjadi. Karena di sini terdapat tumpuan A dan tumpuan B, maka reaksi yang mungkin terjadi adalah Ra dan Rb. Ra ini merupakan singkatan dari reaksi pada tumpuan A, Rb berarti reaksi pada tumpuan B. Selanjutnya kita perlu mengasumsi reaksi yang akan diberikan oleh Ra dan Rb. Dan kita akan asumsi reaksi A akan bergerak ke atas, begitu juga untuk reaksi pada B. Untuk menentukan reaksi perletakan pada A ataupun B, kita dapat menggunakan persamaan sigma V sama dengan 0. Oke. Jika kita ingin menentukan reaksi pada A, kita akan menggunakan sigma VB, yang artinya di sini adalah semua gaya yang bergerak menuju titik B itu kita anggap sama dengan 0. Selanjutnya kita akan menguraikan semua gaya yang bergerak menuju titik B yang juga dikalikan jaraknya masing-masing terhadap titik B. Maka untuk penguraiannya kita bisa memulai dari gaya yang paling jauh terhadap titik B. Di sini ada Ra, kita kalikan dengan jaraknya atau kita berikan simbol sebagai X ya. Lalu selanjutnya ada P1. P1 kemudian kita kalikan dengan jaraknya. Selanjutnya juga di sana terdapat P2, kita kalikan dengan jaraknya. Jika memang tidak ada gaya lain yang bekerja, maka di sini sama dengan 0. Setelah itu kita perlu untuk memberikan identitas terhadap masing-masing gaya. Apakah akan bernilai positif atau dengan negatif. Dan kita akan mengacu kepada aturan rotasi jam. Jika ini adalah jam secara sederhana, jika gaya bergerak searah dengan putaran jarum jam, maka gaya akan bernilai positif. Kemudian jika gaya bergerak berlawanan arah dengan jarum jam, maka gaya akan bersifat negatif. Nah, ini adalah aturan dasar yang sangat penting untuk diketahui dalam menentukan reaksi perletakan pada mekanika dasar. Selanjutnya di sini kita uraikan arah pergerakan gaya dari Ra akan bergerak seperti ini, searah dengan jarum jam menuju titik B, sehingga di sini bersifat positif ya. Lalu ada P1 bergerak menuju B berlawanan arah dengan jarum jam, maka negatif. Begitu juga untuk P2, maka akan bernilai negatif. Tanda-tanda tersebut akan kita tambahkan pada persamaan ini. Ra positif, P1 negatif, P2 negatif. Selanjutnya kita akan uraikan variabel-variabel yang sudah memiliki nilai. Untuk Ra di sini belum memiliki nilai, tetapi sudah memiliki jarak terhadap titik B yang kita notasikan dengan X di sini, ya. Sehingga Ra kita kalikan jarak terhadap B. A menuju B, maka jaraknya adalah 2 ditambah 3 ditambah 1. Dapatlah kita nilai 6 meter di sini. Oke. Selanjutnya ada P1. P1 di sana bernilai 10 ton, maka kita tuliskan 10. Dengan jarak P1 terhadap B yaitu 3 plus 1, maka akan menjadi 4, sehingga 10 dikalikan 4. Selanjutnya di sini ada P2.
P2 bernilai 15 ton. Kemudian bergerak menuju titik B dengan jarak 1 meter sehingga dikalikan 1. RA kali 6 itu sama dengan 6 RA. Kemudian 10 kali 4 di sana akan bernilai 40. Selanjutnya 15 kali 1 akan bernilai 15. Selanjutnya nilai-nilai yang bisa dijumlahkan dapat kita proses sehingga akan menjadi 6 RA minus dari 55 sama dengan 0. Selanjutnya kita akan menentukan nilai RA yang ada di sini dengan memindahkan minus 55 ke ruas sebelah kanan, ya. Sehingga minus di sini akan menjadi plus. Maka persamaannya akan menjadi RA sama dengan 55/6. Sehingga didapatkan hasil 9,167 ton. Yang perlu diperhatikan di sini adalah ketika bilangan tanpa variabel seperti ini berpindah ruas, maka nilainya akan berubah. Jika negatif, maka akan menjadi positif. Jika positif, akan menjadi negatif. Namun berbeda ketika sebuah angka dikalikan dengan sebuah variabel. Maka ketika berpindah ruas, sifat perkalian ini akan menjadi pembagi. Selanjutnya di sini dapat kita tulis RA akan bernilai 9,167 ton. Selanjutnya kita akan tentukan nilai RB. Nah, untuk menentukan nilai RB, maka kita akan menggunakan sigma VA sama dengan 0. Secara gampang, ketika kita ingin menentukan reaksi pada sebuah titik, maka kita akan menggunakan titik yang ada di seberangnya untuk menjadi acuan pergerakan gaya. Karena kita di sini menentukan nilai RB, maka kita akan menggunakan A untuk menjadi acuan. Lalu kita uraikan dulu semua gaya yang bergerak menuju titik A. Untuk lebih mudah, kita akan mulai dari gaya dengan jarak yang paling jauh dari titik A. Maka di sana ada RB. Kita kalikan dengan jaraknya yang kita notasikan sebagai X. Lalu di sana ada P2. Kita kalikan dengan jaraknya. P1 juga kita kalikan dengan jaraknya. Jika tidak ada lagi gaya yang bekerja, maka sama dengan 0 di sini. Selanjutnya kita akan tentukan identitas dari setiap variabel. Kita akan tentukan dengan arah rotasi perputaran jam. Di sini RB akan bergerak menuju A seperti ini. Maka akan menjadi negatif. P2 akan bergerak menuju A seperti ini. Searah jarum jam maka akan menjadi positif. P1 akan bergerak menuju A seperti ini. Maka ini searah dengan arah jarum jam dan bernilai positif. Sehingga RB akan kita berikan negatif. P2 kita berikan positif. P1 pun kita berikan positif di sini. Lalu kita tuliskan variabel-variabel yang sudah memiliki nilai. RB di sini belum memiliki nilai, namun memiliki jarak. Jaraknya adalah 1 ditambah 3 ditambah 2, maka akan bernilai 6. Kemudian P2 di sini bernilai 15 ton dengan jarak 3 plus 2, maka akan menjadi 5. Lalu P1 di sini bernilai 10 ton. Kita tuliskan 10 dengan jarak terhadap titik A yaitu 2. Maka di sini sama dengan 2. Selanjutnya perhitungan kita perlu proses. Minus RB kali 6 sama dengan min 6 RB. Plus 15 kali 5 sama dengan 75 di sini. Lalu 10 kali 2 dapatlah 20 sama dengan 0.
minus 6 RB plus 75 ditambahkan 20 sehingga menjadi plus 95 sama dengan 0. Dari persamaan ini kita akan memindahkan 95 ke ruas kanan sehingga positif akan menjadi negatif. Maka dari itu RB sama dengan minus 95 dibagi minus 6 akan menghasilkan sama dengan 15,833 dalam ton. Selanjutnya kita tuliskan di sini 15,833 ton. Kemudian untuk memeriksa apakah hasil perhitungan kita sudah benar atau tidak, maka dapat kita kontrol dengan menggunakan persamaan aksi sama dengan reaksi. Aksi di sini adalah beban-beban yang bekerja. Dalam persoalan, kita ketahui bahwa terdapat dua buah beban dengan jenis beban terpusat, yaitu P1 dan P2. Kemudian untuk reaksinya, yaitu RA dan RB. RA plus RB. P1 bernilai 10, P2 bernilai 15. Selanjutnya RA bernilai 9,167, RB bernilai 15,833. 10 ditambahkan 15 dapatlah 25. 9,167 ditambah 15,833 juga akan bernilai 25. Jika sudah seperti ini, maka perhitungan reaksi peletakan kita sudah benar.